Muhammad Fahri ya. O genki desu ka? Hai, Genki deh Sensei. Ya katanya. Sebelahnya siapa? Rizky, 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 Rizky siapa? Oh, Rizky Rizky Anugrah ya? Anugrah. Oke. Rizky-san, o genki desu ka? Hai, Genki deh. Nah, ya katanya. Selanjutnya Muhammad Irfan Syah. Hai Muhammad Irfan Sensei. Syah. O genki desu ka? Hai, Genki des. Coba Ya headset. katanya. Berikutnya Raffi Asfa. Ya benar. Raffi Asfa sang, o genki desu ka? Hai, hai, Genki deh. Raffi yang mana ya? Raffi yang mana? Angkat tangan dong. Yang ini Mirip. Sensei. Oh, siap, siap, siap. Oke. Hai, makasih. Arigato. Nah, Berikutnya Tsugiwa Abian Sang. Abian Sang, o genki desu ka? hai Sensei, Genki deh. Hai, Yang genki berbunyi desu tak? ya. Hai. Oke, berikutnya Rafli Eka Sang, o genki desu ka? Hai, Sensei, Genki deh. Hai, yo katta ne. Berikutnya Tsugi Shendika Sang, o genki desu ka? はい、元気です。Tsugi誰だ Rangga Sang, Rangga Sang, imas kan? Rangga Sang. Rangga Sang masih freeze ya. Berikutnya dari Sabat Sang. Sabat Sang. Sabat, sabat, sabat. Hai Sensei, O genki desu ka? Genki des. Hai, genki desu gitu ya. Hai, Genki des. Oke, sip. Yang belum saya sebut. Tadi Fahri Saputra udah muncul kok. Udah. Cahyo, Cahyo, Cahyo. Cahyo nama lengkapnya siapa ya? Dari Cahyo, Cahyo. Oh, Zuhud ya. Oke, Cahyo Sang. はい、O 先 genki 生。desu ka? 元気です。は Hai, い、元 genki 気です。desu gitu ya. Ya, terus siapa yang Rangga ada Rangga. Rangga Imas Kak. Rangga tadi saya lihat Rangga Hai Sensei, ada Sensei. di mana? Rangga ada di mana? Oh, Sinyal gab. tadi keluar Sensei. Rangga lagi Oh, kepental tadi Sensei. oh, jadi gabung dengan bintang ya? Gabung dengan bintang ya? Sebentar Sensei. Rangga bergabung dengan bintang kah? Mana dia? Benar Iya, kah? iya Sensei sementara. Oke, oke. Rangga Sang, o genki desu ka? Hai, genki desu gitu ya. Oke, berikutnya dari Muhammad Iqbal ada? Muhammad Iqbal ada? Gabung Nah, dengan Asri ya? Gabung dengan Azri. Oke. ya, Iqbal dia Sang, juga o lagi genki desu bermasalah ka? Sensei. Ya. O Hai, genki Genki desu deh. ka? Genki, nah. Hai, Genki deh. Nah, yang belum lagi Muhammad Nurul Fadli. Muhammad Nurul Fadli ada? Muhammad Nurul Tidak Fadli. masuk Sensei. Oke. Kemudian yang rencana dari rumah mungkin dia ya. Fahri Saputra ada? Fahri Saputra. Fahri Saputra ada? Hilang lagi. Fahri Saputra. Mana sih Fahri? Oke, kita kita lanjut. Eh, Fahri Saputra sudah online, sudah bisa online. Hari Saputra nggak masuk Sensei. Itu tapi ada itunya layarnya. Oh, Itu katanya oh mic-nya iya. lagi bermasalah Sensei. Oh, gitu ya. Hmm. Sebenarnya ingin hadir tapi belum online. Oh, ada tuh bisa online. Fahri Saputra dari rumah atau dari kelas? Dari rumah Sensei. Oh, yang dari rumah Fahri ya? Iya Sensei. Oke, sip. Fahri-san, o genki desu ka? Fahri-san, o genki desu ka? Kedengaran tidak Jadi Fahri-san? Sensei, Ya, parinya mic-nya berkendala katanya Sensei. iya.
Tadi bisa, sekarang nggak bisa ya. Oke. Tadi susah dong ya. Oke. Tinggal menunggu kepastian Muhammad Nurul Fadli ya. Muhammad Nurul Fadli, oh, belum tahu. Oke. Pak Dili sakit, Sensei. Oh, sakit. Jadi tidak hadir ya. Oke. Baik, Minasang, pada hari Rabu kemarin, 2 hari lalu ya, berarti 2 hari yang lalu, bahasa Jepangnya ototoi. Ototoi ya, ototoi. Ototoi. Ototoi kita sudah belajar, kita ke layar, sudah belajar Fukushu Zero ni ya, dan kita belum menyelesaikan percakapannya ini. Oke. Nah, jadi hari ini kita lakukan percakapan, dan jika ada sisa waktu nanti ada pelajaran tambahan dari saya ya. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin review huruf katakana karena huruf katakana PR-nya nanti ditulis di buku, tunjukkan lagi di layar ya. Cara menulis, tuliskan seperti ini lengkap dengan sampai sini ya, sampai halaman ini. Oke. Sekarang kita, sebelum kita masuk ke dalam percakapan, kita ini dulu ya, apa namanya, olahraga lidah untuk membaca tabel katakana ini. Oke, tabel katakana. Kita sama-sama baca saja. Fahri Saputra. Oh ya, yang sudah menyelesaikan menuliskan nama sendiri ke dalam katakana baru duo Fahri. Mereka cepat ya. Duo Fahri sudah WA saya. Muhammad Fahri dan Fahri Saputra, Muhammad Fahri Kaitan dan Fahri Saputra sudah kirim ke saya. Seperti ini Kak Sensei gitu. Nanti kalau kalau kurang-kurang saya tambah, saya tambahkan. Gitu. Oke. Kalau yang lain, kalau mau challenge silahkan ya, tidak usah menunggu hari Selasa, biar saya nggak kelabakan meriksa. Oke, di printer bertubi-tubi ya, takutnya nggak keliru. Oke, kalau sudah kira-kira sudah kalian ada senggang waktu, challenge saja ya. Oke. Dan seperti saya sampaikan, eh, semoga minat 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 kalian untuk belajar bahasa Jepang ini betul-betul murni dan punya tekad yang menjadi tekad yang kuat untuk bisa menguasai bahasa Jepang ya. Karena suka main game tidak kalian? Suka main game? Saya dulu semasa-masa seperti kalian tuh suka main game. Tapi saya kenal gamenya ketika saya kuliah. Enggak juga ya. Waktu sekolah masih juga kenal game ya. Game kecil dulu ya. Nah, itu kalau kita main game apalagi RPG ya, itu kita ibaratnya kalian itu belajar bahasa asing dan khususnya adalah belajar bahasa Jepang, ibarat membuka portal. Shit, portal main game. Buka portal baru. Nah, kata kuncinya untuk bisa melangkah dan menjelajahi dunia di dalam portal dan berbagai hal lainnya, maka kata kuncinya mau tidak mau adalah menguasai pertama huruf hiragana, yang kedua katakana, baru secara perlahan-lahan, ya step by step dalam menjelajahi dunia portal yang ada di dalam, harus juga menguasai huruf kanji beserta susunan tata bahasanya ya, gumponya dan lain-lain. Oke. Jadi yang wajib pertama kali kata kuncinya adalah pegang dulu hiragana, pegang dulu katakana. Kalau dua ini sudah kalian kuasai, kanji akan menyusul. Step by step kanji akan harus ditambah. Gitu harus dikuasai. Itu cara menurut saya cara yang akan saya lakukan di dalam membimbing kalian menjelajahi dunia portal Nihongo ya. Portal Nihongo bahasa Jepang. Oke. Nah, kita pegang kunci kedua yaitu huruf katakana. Saya anggap kalian hiragana sudah hafal, mudah-mudahan ya. Kalau tidak hafal silahkan, boleh lihat tabel hiragana dan seperti yang di atas ya, halaman di atas ini. Kuasain tabel ini, kuasai juga tabel ini, kemudian berikutnya adalah ini. Oke, kita latihan dulu sambil kita baca, sambil lihat hurufnya, kalau bisa hafal. Oh ya, saya kasih tahu kiatnya. Kemarin ada yang tanya, Pak, kiatnya menguasai bahasa Jepang bagaimana, Pak? Ada teman kalian yang bertanya Wapri ke saya. Cara metode saya adalah menghafalkannya
Pertama lihat, kemudian ikutin cara menuliskan struknya, kemudian tentunya mendengarkan bunyinya apa, dan saya tulis di kertas, baik dia huruf hiragana, huruf katakana, maupun huruf kanji. Dulu waktu rajin-rajin, teknik belajar saya adalah satu huruf seperti A ini, saya tulis dalam satu lembar kertas A4. Dulu belum ada B5 ya. B4 boros ya. A semua, pokoknya nggak ada sisa ya. A semua. Jadi satu kertas A aja. Berikutnya I. Kalau saya udah merasa lancar, nggak sampai satu halaman sih. A berikutnya I. Lama-lama tanpa pensil atau tanpa pulpen, saya tulis A-nya di udara. Saya tulis kanjinya di udara seperti ini. Nah, A, I, U. Jadi saya nggak butuh kertas lagi karena akhirnya pindah ke tangan saya ya hurufnya. Memorinya bukan lagi di sini, tapi pindah ke jari, gitu ya. Nah, tentu saja jarinya diperintah dari ini ya, dari otak. A, I, dan seterusnya. Itu teknik saya. Sampai saya bisa menuliskannya di jari saya. Begitu. Silakan kalau kalian mengikuti kiat-kiat dari saya, silakan. Oke, oke, sama-sama nyalakan mic-nya. Kita latihan. Nah, ini oke ya, sudah. Ini tabel hiragana maupun katakana. Tolong diingat urutannya 10. Oke, urutannya 10, kita latihan dulu yang 10 ini ya. Yaitu di urutan A. Di urutan A ya. Di urutan A. Kalau saya bilang urutan itu ada yang ada kolom A. Oke, yang di kolom A. Ya, di kolom A. Oke. Kalau saya bilang akhiran I, di kolom I. Kalau saya bilang akhiran U, di kolom I. Semua ke bawah, sampai bawah. Akhiran E adalah kolom E di bawah, dan akhiran O adalah O sampai bawah. Oke. Nah, yang penting gini. Kita kuasai dulu kolom A. Oke. Nanti menyusul berikutnya ya. Yaitu akasa tanah mayarawa. Ayo. Akasa tanah mayarawa. Oke. Akasa tanah mayarawa. Nah, kalau itu sudah hafal, nanti akan tergambar sendiri dengan sendirinya tabel hiragana ataupun katakannya ya. Akasa tanah mayarawa. Oke. Dan berikutnya. Nah, kalau akasa tanah mayarawa sudah hafal, maka berikutnya H I U E O-nya itu akhiran I U E O-nya akan mengikuti. Kalau dia K berarti kaki kukeko gitu. Kalau A I U E O gitu. Oke. Kita latihan ya. Akasa tanah mayarawa dari baris A. Oke, sama-sama ya. A I U E O. Ayo. O. Maaf ya, saya pakai tempo cepat ya, karena sayang waktunya ya. Saya yakin kalian bisa mengikuti saya. Anak-anak masih SMK, masih fresh ya, masih fresh mesin intelijensi brainnya masih fresh. Oke, berikutnya kakiku keko. Jangan lihat yang ini ya. Oke. Kita lihat hurufnya. Berikutnya, sasisu seso. Berikutnya, tachitsu teto. Oke. Yang susah itu ada huruf tsu ya, tsu pronunciation-nya tsu ya, tsu. Nanti latihan. Oke. Berikutnya, nani nu neno. Berikutnya, hahifu heho. Berikutnya, mamimu memo. Oke, berikutnya, ya yuyo. Berikutnya, rariru rero. Berikutnya, wa o en. Oke, sekarang kita beralih ke tabel yang kanan yang dikasih teng-teng. Oke, di urutan K ada menjadi, kalau dikasih teng-teng menjadi ga. Gagi gu gego. Berikutnya S atau sa dikasih teng-teng menjadi za ji zu ze zo. Oke. Sambil dilihat hurufnya ya. Huruf katakanannya maksud saya. Berikutnya ta dikasih teng-teng, di teng-teng itu ada tanda ini ya, tanda petik. Dajizu dedo.
Berikutnya H, urutan H ya. Dikasih tempe menjadi babi bu bebo. Oke, berikutnya kalau dikasih bulat menjadi bulat di atas menjadi papi pu pepo. Oke, sip ya. Oke, berikutnya sekarang gabungan dua huruf urutan I Kasatanahamaya Rawa ini Kasatanahamaya maaf kok jadi ya juga Kasatanahamara digabung dengan ya dan yuyo, maka huruf K-nya berubah menjadi urutan I semua. Kasatanahamaranya menjadi urutan I, K menjadi ki, sa menjadi si, ta menjadi ci, na-nya menjadi ni, h-nya menjadi hi, ma-nya menjadi mi, ra-nya menjadi ri. Ditambahin huruf ya kecil. Ya-nya separuh badan ya. Nulisnya separuh badan seperti ini. Seperti ini. Ya, ini huruf ki, maaf, huruf ki, ya-nya kecil seperti ini. Nah, ya tidak besar. Kalau dia besar, dia penuh seperti ini ya. Nah, itu besar. Oke. Oke, mari kita baca. Kya kyu kyo. Oke, berikutnya sha shu sho. Cha chu cho. Oke. Nya nyu nyo. Oke. Hya hyu hyo. Pendek ya. Hya hyu hyo. Hya hyu hyo. Berikutnya mya myu myo. Oke, berikutnya rya ryu ryo. Oke, sekarang yang pada tentengnya ya. Sekarang K-nya menjadi ga, kita ubah menjadi gya. Gya gyu gyo. Ta dikasih tenteng menjadi ja ju jo. Oke, kemudian ta dikasih tenteng menjadi ja ju jo juga. Ja ju jo. Tolong diingat yang ini jarang sekali dipakai ya, yang tulisan ini jarang sekali dipakai. Jadi ya ini hanya sekedar pengetahuan saja. Yang dipakai yang ini ya, yang sering dipakai. Okay. Jajujo yang ini. Berikutnya urutan H dikasih tenteng bia biu bio. Oke, berikutnya dikasih bulat jadi pia piu pio. Oke, nanti kalau ingin mendengarkan soundnya yang asli pronunciation native Jepang, klik soundnya ini ya, bisa dimainkan nanti sendiri di rumah atau direkam sendiri, nanti sambil didengarkan bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman ini, yang kemarin kita belum sempat putar. Nah, ciri khas dari buku Irodori adalah tidak berfokus kepada siswa-siswa agar mengikuti ujian JLPT, Japanese Language Proficiency Test yang umum dilakukan di dunia ya, yang memiliki urutan paling rendah N5 pemula, kemudian di atasnya ada N4, N3, N2, N1 paling tinggi. Nah itu Irodori tidak mengarah ke sana, tapi Irodori ciri khasnya adalah membuat yang belajar bahasa Jepang, Nihongo, Nihong itu Jepang, Go itu bahasa, yang belajar bahasa Jepang seakan-akan berada di negara Jepang dan mereka bisa bicara keseharian terlebih dahulu. Dia tidak akan memikirkan bagaimana supaya siswanya lulus N5, tidak. Tapi bagaimana dia survive di dalam kehidupan di Jepang dengan percakapan sehari-hari, dengan percakapan sehari-hari yang akan kita praktekkan seperti Rabu pekan lalu dan juga pelajaran-pelajaran berikutnya, termasuk hari ini. Akan banyak percakapan-percakapan yang memang akan dipakai sehari-hari di sana jika kalian berada tinggal di Jepang. Jadi dia pelan-pelan memberikan wawasan tentang bagaimana hidup di Jepang. Dan tentu saja Irodori ciri khasnya adalah karena dia tidak membedakan level kalian ada N45K, N4K, N3K, N2, N1K, tidak. Jadi di dalam
kalimat-kalimat yang ditampilkan di setiap slide-nya itu dia tidak akan membedakan level karena memang sesungguhnya bahasa itu tidak ada level ya sesungguhnya. Hanya kita saja yang hanya untuk mengetes aja maka dia dilevelkan. Nah, makanya nanti di sini tidak diajari bumpo secara khusus dan juga bumpo itu artinya grammar, bumpo secara khusus dan juga dia juga tidak akan membeda-bedakan huruf. Di dalam Irodori sejak awal udah langsung ngegas ada huruf kanji, ada huruf hiragana, ada huruf katakana. Nah, sudah ada tiga-tiganya. Seperti itu. Ya. Ini ciri khas Irodori. Dan saya sesungguhnya apresiasi ya buku Irodori ini karena memang inilah kenyataan asli kalau kita belajar bahasa asing. Ya apa adanya itulah ya kita sendiri yang harus beradaptasi. Jadi bagaimana sensei mengajarkan kepada muridnya sampai muridnya paham slide by slide. Kalau tidak paham silakan ditanyakan di kelas Zoom. Kalau tidak keburu waktunya silakan ditanyakan melalui WA di grup atau pribadi. Silakan. Kapan saja anytime. Kalau kirim malam-malam juga boleh, jam 12 malam boleh Pak. Boleh jam 1 dini hari boleh Pak. Boleh. Paling juga saya baca besoknya ya. Sekarang HP saya di silent kok. Jadi tenang aja, nggak akan berisik. Saya selalu silent 24 jam kalau HP saya. Paling getar doang gitu ya. Oke, jadi jangan khawatir, kirim aja malam-malam. Jangan merasa sungkan. Kemarin teman kalian tidak ada yang sudah ada yang bertanya ke saya. Bagus saya bilang ya. Jadi ada kemajuan. Oke. Nah, sekarang kita latihan listening, latihan mendengar melalui percakapan yang ada di fragmen 1 2 3 4 ini. Oke. Dari mana ya? Saya biasanya menyuruh siswa saya di kelas akan membacakan satu persatu. Tapi saya kebingungan sekarang. Kalau sebelumnya kelas-kelas saya masih orangnya tuh paling 5 orang, 4 orang, 3 orang gitu kan ya. Dikit, paling banyak 9, 10. Nah, sekarang 20 ya. Saya bingung bagaimana caranya agar di dalam satu sesi kebagian semua. Tapi saya berpikir kayaknya impossible ya, muri. Jadi tapi saya usahakan kemarin ya, Rabu kemarin saya usahakan semua orang kebagian. Saya ingin tahu apakah mereka bisa baca atau tidak ya, gitu, hiragana. Nah, di kesempatan ini kayaknya tidak semua kebagian. Jadi saya berusaha pecah-pecah, nggak panjang-panjang dulu. Saya pecah-pecah dulu. Saya pecah-pecah. Saya tes. Kalau kemarin dari abjad A, sekarang dari dari yang tampilan di layar saya yang paling atas, dan sekarang dari paling bawah ya. Karena Fahri tadi mungkin bisa mendengar tidak bisa menjawab, jadi Fahri saya skip ya. Dari Vivo V2310 siapa nih Vivo? V2310 siapa? Vivo, tolong namanya diganti. Vivo itu siapa? Vivo siapa Vivo? Hai, Sensei saya. Siapa saya? Saya itu siapa? Iqbal, Sensei. Oh, Iqbal. Iqbal silakan baca. Masih ingat angka sampai sini aja. Oh. Kaiwa. Angka masih ingat? Ini ya. Ichi. Ya. 1 Ichi. Ichi Kaiwa. Yeah. Kaiwa apa? Ichi Kaiwa. Yes, Ichi Kaiwao. Oke, mantap. Berikutnya Sigi Sabat-san, koreo yonde kudasai. Ini tolong baca. Maaf, tadi saya bahasa Jepang ya. Sabat-san, koreo yonde kudasai. Tolong baca yang ini. Bisa? Sabat-san kalau nggak hafal lihat tabel nggak apa-apa. Semua yang nggak hafal silahkan lihat tabel. Hai, Nanti Sensei. lama-lama hafal. Coba baca yang ini, yang saya garis bawahi 2. Kiki masuk. Yes, Kiki Masho. Kiki Masho ini satu kesatuan, jadi Kiki Masho. Oke? Kayo Kiki Masho. Berikut, nah ini sama-sama kita baca ya. Ayo, minasang, sama-sama kita baca. Ichi, kaiwa o kiki masho. Ayo. Ichi. Oke. Sudah ya, saya anggap sudah. Oke. Artinya apa, Pak? Artinya, kaiwa itu percakapan.
Oke, kaiwa itu percakapan. Tolong, ini kai itu miliknya kanji ini. Oke, wa itu miliknya kanji ini. Wa itu berbicara, kai itu pertemuan. Jadi berbicara pada pertemuan. Jadi kaiwa percakapan. Itulah kalau kita belajar kanji seperti itu. Jadi mudah ya, mudah mengerti dari karakter hurufnya. Oh, kaiwa itu bicara saat bertemu ya. Jadi percakapannya kaiwa. Jadi dilihatin kanjinya juga ya, lihatin kanji juga. Nah, oh itu partikel yang menunjukkan kaiwa itu adalah objek. Oke, kata benda, objek. Ya, dia kata benda, objek. Objek dari predikat. Ya, kata kerjanya adalah ini. Kikimasho. Kikimasho seperti Rabu yang lalu atau sebelum-sebelumnya sudah saya beritahu, asal katanya adalah kikimas. Ya, kikimas. Kikimas. Bentuk mas formnya dari kata kerja dasar. Nah, hikimas itu mendengar. Nah, mendengar. Su-nya dihilangkan, diganti menjadi sho. Ketika berubah menjadi kikimasho, su-nya hilang, kikimasho, artinya ajakannya. Ayo dengarkan. Mari dengarkan. Atau dengarkanlah. Itu ajakan atau perintah ya. Halus. Dengarkanlah percakapan. Begitu. Oke. Nah, kikimas itu bentuk mas form atau bentuk sopannya. Mas form, bentuk apa ya bahasa Inggrisnya? Kok jadi saya lupa. Bentuk formil maksud saya, bukan informil. Kalau bentuk dasarnya atau kamusnya, saya bilang kata kerja dasar ya, istilahnya di saya ya. Saya memberi istilah kata kerja dasar dari kikimas adalah kiku. Oke, nanti saya ajarin. Kalau kita punya waktu nanti saya ajari ya tentang kata kerja. Oke, kuku. Jadi kiku berubah menjadi kikimas, berubah menjadi kikimasu. Oke? Jadi artinya adalah mari dengarkan percakapan. Oke. Berikutnya setelah itu Sandika belum ya? Belum Sensei. Oke, Sandika Sang ini baca. Hito Sensei. Hitoto. Ya. Yes. Oke, Hitoto. Segi dari dah. Rangga Sang, udah ya? Rangga belum? Rangga udah ya, maaf. Rangga udah. Rangga udah lah? Udah selesai kemarin. Udah ya, maaf. Tadi udah ya? Tadi si Vivo siapa ya? Tadi saya lupa. Vivo tuh Rangga ya tadi? Iqbal sensei. Hah? Oh, Iqbal ya tadi ya? Rangga berarti belum? Hai, Rangga Sang, Yonde Kudasai. Yang ini. Hai sensei. Wakareru. Ya, sip. Mantap. Segi Rafli Sang. Berikutnya yang ini. Rafli Sang, Koreo Yonde Kudasai. Tolong baca yang ini. Koreo Yonde Kudasai. Tolong baca yang ini. Itu artinya Koreo Yonde Kudasai. Hai. Dozo, Rafli Sang. Bisa? Tokini. Ya, Tokini ya. Tokini. Oke. Berikutnya dari Raffi Sang. Raffi Sang Koreo Yonde Kudasai. Raffi Sang. Hai satu Yes. Hai, hai. Berikutnya sebelahnya Abian Sang. Koreo Yonde Kudasai. Oi kita Oi kita Hah? Hah? Ini apa? Dipenggalnya di sini. Penggalnya di sini. Hai. kita imas Yes, shiteimasu. Ya, shiteimasu. Jangan imasu ya, tapi shiteimasu. Oke? Shiteimasu. Mantap. Nah, berikutnya dari Muhammad Irfan Syah Sang. Yang panjangan. Tolong baca ini. Hai Sensei. Kalau tadi temannya sepotong-sepotong, sekarang kamu kalau nyimak pasti gampang. Kalau nggak nyimak jadi nggak gampang. Jadi panjang. Menggalnya, yes. Menggalnya gitu ya. Baik. Itu Hai, toh, Sensei. terus
Hitoto wa kareruto kini. Bukan. Menggalnya Oh, di sini nih. oh. Menggalnya di Hito, Hitoto, terus menggalnya Hitoto di sini. Wakareru. Hitoto wa kareru tokini. Yes, begitu ya. Nah, jadi Baik, saya sensei. ngajarin juga penggalannya. Berikutnya dari Iqbal sudah ya. Bintang Sang. Bintang Sang. Hai, Zembu Hai, yang sudah saya ini. Penggalnya di sini. Aisatsuo Shite Shite Ikimasu. Nggak ada ikinya. Nggak ada iki, Mas. Ikimasu. Ngapalin. Iya, nggak ada kinya dibaca ya. Jangan site ikimas ya. Ikimasu. Site imas. Oke, sip. Berikutnya ada. Berikutnya siap-siap yang makin panjang ya. Semua. Ayo loh. Kebagian siapa nih? Beruntunglah orang ini yang dapat panjang. Fauzi Sang. Hai. Jambu Yonde Hai, Kudasai. Sensei. Mangga. Hai. Mangga lagi nih. Hai. Dozo Yonde Kudasai. Hitoto wa kareru tokini Yes. aisatsuo shiteimasu. Di pertemuan keberapa nih? Ketiga ya? Waduh, rekor. Sip. Ini kelas yang paling brilian ya. Yang saya dapat ya. Baru 3 pertemuan ya. Ucuk Sang Segoy nih. Harus diapresiasi oleh Zenpo Academy. Mungkin katanya kalian hasil seleksi dari 42 orang ya. Luar biasa. Hei, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Oke, lanjutkan ya usaha kerasnya ya. Oke, berikutnya lagi ya setelah Fauzi, Fajar Sang dulu. Fajar Sang, saya ajarin angka dulu ya. Oke, saya ajarin angka. Ya, ini perhatikan semuanya ya. Di Jepang, angka dibedakan 1 dikurung, kemudian 1 dibulat, sampai 4 dibulat. Yaitu membedakan penyebutan nanti. Kadang-kadang mereka memakai urutan, memakai huruf A, I, U, E, O juga, dan seterusnya. A, I, U, E, O, kaki, kiko, sashi, seso. Itu urutan itu. Pasti orang Jepang begitu, kalau nggak cukup dengan angka saja. Nah, ini di sini sudah keluar katakana ya. Siap-siap nanti yang dapat giliran. Dan kemarin saya sudah ajarin angka ichi 1, 2 ni, 3 sang, oke, 4 yong. Oke, yong. Ada angkanya sampai 4 jadi yong. 4 adalah yong. Sebenarnya 4 ada beberapa penyebutan, jadi kita hafalin yang yong dulu ya. Sebenarnya yong itu ada sebutan yo, ada juga si. Nah, kita pakai yong dulu ya. Oke. Nah, kalau 1 kurung, cara bacanya, terutama Fajar ya, siap-siap hafalin Fajar. Kako ichi. Kako itu tanda kurung artinya, dalam kurung. Kako nulisnya gini. Kako ichi. Ichi itu 1. Oke. Kako ichi. Kakonya dulu sebut dalam kurung 1. Gitu. Nah, Pak, kalau 1 bulat apa dong, Pak? Di Indonesia semua ngomongnya 1. Itulah kelemahan bahasa Indonesia. Tidak bisa melakukan penyebutan angka dengan benar. Dalam kurung 1, dalam bulat 1, itu orang Indonesia nggak suka. Ribet, Pak, gitu. Itulah ciri kita orang Indonesia nggak mau ribet. Termasuk saya juga nggak mau ribet. Udah mendarah daging di budaya kita. Tapi orang Jepang nggak. Dia ada penyebutannya. Dan kalau bulat itu maru. Maru ya. Sebenarnya marui. Marui itu kata-kata sifat maru. Tapi i-nya tidak dibaca karena ada angka di belakangnya. Jadi maru ichi. Maru ni, maru sang, maru yong. Oke? Jadi ini kalau 1 bulat maru ichi, yang ini adalah maru yong. Ini 1 sampai 4, tapi kita sebutnya maru ichi, maru yong, bla 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 ya. Nah, Fajar tolong baca dari kako ichi sampai sini dulu. Nah, dapat pendek. Enak saja dapat pendek. Nanti akan dapat panjang siapa ya? Koichi Kako Maruichi. ichi. Kako Koichi yes. Maruichi Maruyong Dewa. Jangan dikasih tahu nanti di pajarnya nggak belajar, Dayu. Oke, dewa ya. Ingat ya, H ini H loh, bukan dewa loh, DH. Ya seperti
Rabu pekan lalu, kalau H ketemu di tengah atau di akhir, dibacanya wa. Dan nulisnya nggak boleh pakai wa, ya, Akasatana Hamaya Rawa, yang paling bawah tidak boleh. Ya. Kemarin ada yang WA saya, Kombang wa, wa-nya pakai wa yang Akasatana Hamaya Rawa. Tapi pakai H ya. Oke, Konnichiwa juga nulisnya Konnichiha. Kombang wa nulisnya Kombang H ya. Oke. Itulah keunikan huruf H yang tidak diajarkan di tabel hiragana. Oke. Lanjut Dayusang sampai sini. Hai. Donna. Ya, Donna. Oke, sip. Berikutnya Dareda. Ini berulang. Berikutnya Darusang. Mende kudasai. Hai, Sisu. Terus Ai Aisatsu. Sasu. Wo. Bukan wo, o. Aisatsu. Oh. Nulisnya memang Akasatana Hamaya Rawa, tapi dia dibacanya o ya, bukan wo ya. Aisatsu o ya, o. Oke. Aisatsu o. Oke, berikutnya dari Dafasang. Dafasang sampai sini. Menggaya di sini. Hai Sensei, Hai, Mende kudasai. Silakan dibaca. Dafasang. situ Imasuka, Bukan situ. Bukan Site. situ. Ya, Site Imaisuka, ulangin lagi. Boleh. Site Imasuka, Ya, saya ulangin lagi. Untuk su memang bacanya su, tapi kalau di kalimat di pronunciation Jepang yang lebih luas itu adalah u-nya dihilangkan. Jadi shite imasu ka gitu, shite imasu ka. Oke? Coba diulangi lagi Dafa-san. Shite imasu ka. Site Imasuka. Ya, shite imasu ka. Nah, ada ka di sini, Pak. Kan di atas berhenti di shite imasu. Kok ada ka, Pak? Nah, ka ini adalah partikel. Ketika ka muncul di akhir, kebanyakan muncul di akhir, terkadang di tengah-tengah, tapi dia bukan bertanya kalau ka di tengah-tengah ya, yang dari sendiri. Nanti akan muncul di fukusi-fukusi belakang, nanti akan muncul ka di tengah. Oke, ka ini berfungsi untuk bertanya, tanda tanya ya. Maka saya hapus dulu ya. Maka ka ini fungsinya untuk bertanya. Jadi kalau dia bertanya, maka nada, kalau kita dalam bahasa Indonesia juga kalau bertanya, nadanya naik di akhir kalimat, maka di akhir kalimat juga naik. Shite imasu ka, gitu naiknya. Shite imasu ka, gitu. Shite imasu ka, nah gitu ya. Dia bertanya, apakah gitu ya. Nah, ini artinya apa, Pak? Artinya adalah, nah ini ada keempat fragmen. Oh, maaf, saya yang atas belum saya terjemahin juga ya. Hitoto wakareru toki ni aisatsu wo shite imasu. Artinya adalah shite imasu itu kemarin sudah Rabu sempat saya beritahu shite imasu itu kata kerja dasarnya, imas ini kata kerja dasarnya adalah iru. Jadi shite iru. Oke. Mas ini mas diganti iru, shite iru. Nah, te imas atau te iru itu adalah bentuk sedang. Sedangkan shite kata kerja dasarnya adalah suru. Ini kata kerja tidak berarti. Nanti di akhir pelajaran jika ada waktu saya ajarin tentang kata kerja, ada 3 kelompok ya. Oke. Suru menjadi shite iru. Nah, shite iru bentuk te imas atau te iru bentuk te adalah sedang. Suru artinya melakukan. Jadi ini ada keempat fragmen mereka sedang melakukan ucapan salam. Aisatsu itu salam. Tokini itu juga partikel menunjukkan waktu ketika pada saat gitu ya. Ini itu partikel ni ya. Toki itu saat. Jadi pada saat toki ini partikel ni juga ya. O juga partikel menunjukkan ini ada kata kerja di kanannya, di kirinya kata sebelumnya adalah kata benda. Oke, setelahnya adalah kata kerja. Ini itu partikel menunjukkan pada saat wakareru itu berpisah. To itu partikel juga artinya dan ya. Hito itu orang, kanjinya kayak gitu. Hito.
Hito ini adalah kaki. Hito ini bagian kepala, bagian badannya, ini bagian kaki. Digambarkan menjadi seperti itu dalam Jepang. Ya, orang itu seperti ini. Ini paling gampang ya kanjinya. Hito. Hafalin ya Hito. Hito to wakareru toki ni aisatsu shiteimasu. Mereka sedang melakukan salam pada saat berpisah dengan orang. Nah, di kako ichi, ichi yang dewa itu pada ya. De itu juga partikel, wa itu juga partikel. Ya, partikel menunjukkan sebelumnya itu adalah semuanya subjek. Pada 1 dan 4 ini, urutan 1 dan 4 ini. Oke. Donna aisatsu shite imasu ka? Apakah donna, apakah jenis donna itu bagaimana ya? Aisatsu itu salam. Shite imasu ka? Jadi apakahnya kita ganti menjadi mereka sedang melakukan ucapan salam yang bagaimana? Seperti itu artinya. Mereka harus melakukan ucapan salam yang bagaimana dan saat apa gitu ya, maksudnya gitu mungkin ya. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai Dafa ya. Berikutnya Cahyo-sang. Cahyo-sang ke bagian katakana. Hai, silakan dibaca Cahyo-sang. Kalau nggak lihat yang tabel tadi. Sudah di print tabelnya? Sudah. Sudah, coba ini apa nih? A. Terus? Yes. Aku nih. Yes, akun. Oke. Berikutnya Azri-sang. Ini aja nih. Satu kata pendek. Hai, Sensei. Hai. Ayo, Azri-sang. Baca. Hairu. Kok suaranya mendem? Hairu. Suaranya mendem ya. Hairu. Oke. Hairu. Oke, sip. Sekarang karena sudah habis semua, Fahri tidak bisa balik lagi ke Asri. Baca yang ini. Yes. Nah, yang ini Cahyo-sang. Ini pronunciation A dan G pakai pronunciation bahasa Inggris. A until G. Yes. Untilnya nggak usah. Kara. A, G, kara. A. Gitu ya. Kara. Ya, oke. Berikutnya ada ya. Dafa-sang. Hai, koreo. Yang kudasai. Kekecilan, saya gedein. Nih. Tuh, ini kanjinya nih. Kanjinya tuh sampai sini. Ini satu kanji nih, satu kata kerja ya. Bisa Dafa-sang? Coba dicari di tabel hiragananya. Sebentar Sensei, lagi di Zoom Sensei. Iya. Ini. Apa ini? Lihat tabel Akasa Tanah Maya Rawa. Era Yes. Era apa? Era Bimasho. Yes, era Bimasho. Oke. Sip. Nanti saya terjemahin ya. Oke. Sekarang Darusang. Darusang ke bagian panjang ya. Dari Kako Ichi sampai habis sini. Nah. Semangat Darusang. Habis itu Fajar. Fajar Sang. Siap-siap yang ini, yang panjang. Ayo Darusang. Kako Ichi. Kako Kako Ichi. Ichi. Yes. Dewa Donai Maru Ichi. Satsu. Maru Ichi. Maruyong. Maru Ichi.
Maruji, Dewa, Maruyong, Donai, Dewa, Atsu, Maruyong, Maruyong, Dewa, Donai, Aisatsu, Wo, Shitai Maska. yes. Poinnya juga ketika ketemu partikel itu ini ya, partikel itu harus dibaca bersamaan dengan kata sebelumnya. Kalau ketemu partikel kayak gini, partikel maka dibaca dengan dewa, oke? Itu kata kuncinya ya, oke. Berikutnya Fajar-san, yonde kudasai. Yang ini. Hai sensei. Hai. Koni hairu aisatsu wo Yes. eji kara Eiji kara, Eiji kara. era bimashou. Yes, mantap, bos. Semangat ya. Oke, artinya apa, Pak? Oke, di dalam kurung satu, di 1 sampai 4 ya tadi, dona aisatsu shimasu tadi sudah terjemahnya. Eko ni hairu aisatsu wo. Nah, yang semuanya erabi masuk dari belakang dulu ya. Ayo erabimas ya. Erabimas itu adalah bentuk masuknya erabimas, bentuk kata dasar erabu, maaf. Memilih itu adalah erabu. Nah, kalau bentuk mas, kata dasarnya bu, diubah menjadi akhiran i, ditambahin mas. Jadi erabimas. Maka kata kerja dasarnya erabu, artinya memilih. Jadi pilihlah dari A sampai G yang ini, ya. Ya, salam memilih apa? Salam yang sesuai atau yang masuk. Hairu itu masuk ke A, I, U, E, O, kakiku, keko, sampai ko. Ya, A sampai ko. Oke, nanti saya perdengarkan ini. Oke, kemudian pilihlah A itu apa isinya, I itu apa isinya dari A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau A, B, C, D, E, F, G-nya nggak dibaca, A, B, C, D, E, F, G, maka kita tidak bisa baca. Tidak bisa pilih. Berikutnya Dayu. Dayu Sang, baca dulu. E, gitu ya. E apa? Ya mata. Yes. Ini A-nya panjang ya. Ja-nya menjadi panjang ya. Ja, mata. Oke. Ya Segi, mata. ya. Berikutnya Fauzi-san. Hai, yonde kudasai. Hai. Di Oyasumi. Yes, mantap. Segi Bintang-sang. Yonde kudasai. Hai sensei. Oh ya, Si. Si. oh ya, oh ya Sumi, Si-nya dibaca. Si-nya. si, si, oh ya Sumi, na, Betul. nasai, Yes. Oyasumi nasai ya. Artinya kalau ja mata sampai ja itu sebenarnya singkatan dari dewa. Dewa kalau di percakapan jadi ja. Ya, ja dewa mata. Sebenarnya kalau lengkapnya lah mata aimasho ya. Mata aimasho itu sampai ketemu lagi. Mata itu lagi. Ja. Kalau begitu sampai jumpa lagi gitu. Ja mata aimasho kepanjangan nama sama irodorinya dipendekin. Ja mata gitu ya yang natural. Oyasumi itu eh, selamat beristirahat. Bentuk non polite, tidak polite atau informalnya dari oyasumi nasai. Oyasumi nasai itu selamat beristirahat atau selamat tidur. Kalau bentuk tidak sopannya, kalau kepada orang yang di bawah umurnya atau ya yang di bawah ya, ya semi saja bisa. Oke, berikutnya di dari dah Fahri Sang, Muhammad Fahri Sang Dozo yang dia sudah selesai di. Di Shitsure Shimas. Yes, mas. Ini untuk permisi atau pamit dulu, pamitnya permisi pamit gitu ya, mas. Berikutnya sebelahnya Rizky Sang Zoi. Dulu baca ini. I dibaca dulu I-nya. I. Soki. Bukan. Ini kekecilan ya. Maaf, kekecilan. Ini saya tulis di bawah yang lebih besar ya. Oh. Nah, ini kanjinya ini.
Jelek itu tulisan saya. O, Osaki, Nih, untuk satuan di sini. Satu kesatuan. Ini itu partikel. Osaki ni. Yes. Berikutnya sama dengan ini. Osaki ni i Ini su Osaki ni su su bukan su, su, si cu. su su Ya, si cu. Ini huruf apa? Re. Re. Ya, sebelahnya i. I. Ya, jadi dibaca, digabungkan. Ini Osaki ni. Ya. imas. Oke. Oke, ini agak susah penyebutannya tadi. Fahri penyebutannya bagus ya. Cerita nanti Rizky dengarkan dari Fahri ya, baca dari Fahri. Shitsurei shimasu. Osaki ni shitsurei shimasu. Oke, shichu dimoncongkan. Kalau belum terbiasa boleh dimoncongkan seponjong-moncongnya. Shitsurei shimasu. Tapi kalau udah terbiasa boleh dimoncongnya dikit aja. Shitsurei shimasu ya. Artinya apa Pak? Shitsurei shimasu permisi. Kalau Osaki ni itu duluan. Artinya saki itu Osaki ini duluan. Oke, Shitsurei shimasu. Saya pamit duluan. Kalau tadi ini saya pamit saja yang di, tapi kalau yang I, kalau alfabet A, B, C, D, E, F, G itu ikutin pronunciation-nya Inggrisnya. Berikutnya dari Iqbal Sang, Yonde Kudasai F. Hai, Sensei. Hai. Yang F, Iqbal Sang. Otsuka re sama. Ya, satu nafas. Coba satu nafas. Otsuka re sama. Jangan diberhentiin. Oh ya. Jangan disakta. Otsukare Hai, sama. Sensei. Otsuka re sama. Yes, gitu ya. Oke, Otsukare sama. Artinya apa Pak Otsukare sama? Nah, kalau Otsukare sama itu kalau orang Jepang, kita kerja nih, kerja atau belajar gitu ya. Kan kita sudah lelah seharian belajar atau bekerja ya, bekerja. Maka ketika pulang, ketika kita bilang Mas, saya pamit duluan atau saya pamit, saya pulang gitu ya. Maka si yang masih tinggal di kantor akan bilang Otsukare sama gitu ya. Otsukare sama itu adalah oh kamu sekare itu artinya lelah. Berarti kamu adalah orang yang sudah lelah ya gitu. Nah, nerjemahinnya gimana Pak dalam bahasa Indonesia? Di Indonesia tidak ada budaya gitu. Maka nerjemahinnya opo ya? Nerjemahinnya paling kita wakilkan dengan terima kasih. Kasihan banget bahasa Indonesia ya. Kayak sama terima kasih telah lelah bekerja hari ini. Thanks for your job gitu. Bahasa Inggris juga bahkan tidak ada ya. Thanks for your job. Karena aslinya adalah selamat telah berlelah-lelah gitu. Otsukare sama. Sama itu kata sopan dari sang. Sang itu adalah sama. Otsukare sang ya. Otsukare sang juga bisa. Tapi karena dia lebih sopan kepada bawahannya atau orangnya maka pakai sama. Itu untuk mister yang lebih mister ya. Oke. Otsukare sama. Otsukare sang juga boleh. Otsukare sang. Terima kasih sudah bekerja dengan lelah ya. Oke. Tadi sampai mana? Berikutnya Muhammad Irfansyah. Yonde Kudasai G. Ji, Otsukare sama Desta. Yes, mantap Irfansyah. Ya, pronunciation juga bagus. Lanjutkan ya Irfansyah. Nah, Otsukare sama Desta itu kenapa ada Desta Pak? Di sini nggak ada. Oke. Kalau yang ini biasanya orang yang lebih tua atau atasan ngomong seperti ini atau Otsukare sang gitu ya. Tapi kalau pakai Desta dibentukin lampau. Nanti kita belajar tentang des, jangan sekarang ya, dan desta, dan seterusnya. Sekarang udah jam 5, setengah jam lagi. Oke? Nanti kita pilih. Kita perdengarkan percakapan dari yang nomor 1 dulu ya. 1、じゃあ、また。じゃあ、また。 Jadi isi untuk A dan I-nya apa? Yang mana? A apa? A, B, C, D, E, F, G? Yang mana? A, Sensei. A ya, E ya. E. I?
I, E juga. Oke, oke, mantap. Berikutnya yang nomor 2. 2、じゃあ、また。失礼します。 Nah, untuk yang ini, yang mana? Yang Jamata. Hah? A, B, C. Jamata. E ya. Yang E ini A, B, C, D, E, F, G yang mana? Ini kah? Ya. Yang mana? I? D. Serius? Oh, D. D. Ya. D, Pak. B. Oke. Pecah ya. Pecah kongsi. Kita dengerin lagi sekali lagi ya. 2、じゃあ、また。失礼します。 Itu ya. Oke. Ini saya terjemahin dulu. Tadi lupa nomor 1. Ini ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Sama-sama jamata. Ini kayaknya di jam 4 sore ya. Jam 4 sore sepertinya ya. Jam 5 sore. Saya antara jam 4 jam 5 sore. Ini kayaknya pulang kerja atau apa tidak tahu. Atau pulang dari sekolah atau apa tidak tahu. Jamata berarti dia umurnya sepantaran ya. Jamata gitu ya. Dan nomor 2 ini sepertinya seorang ibu mengantarkan anaknya gitu. Nah, ibunya setelah mengantarkan anaknya turun, kemungkinan besar ya ini fragmennya, si ibunya pulang dengan mengendarai mobil. Jamata, sampai jumpa lagi ya gitu ya. Nanti lagi gitu ya. Jamata, nanti lagi. Nah, dijawab stres mas, aku pamit duluan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia pamit dulu atau bye gitu ya. Misalnya saat saya kurang mantap ya orang Indonesia. Oke. Berikutnya yang nomor 3. 3、お先に失礼します。あ、お疲れ様でした。お疲れ様。 Nah, yang mana? Yang O. A, I, W, O. Berarti O. O yang mana? Yang E saja. E ya, I ya. Yang I. Yes, I. Pronunciation-nya I. Oke, yang K. Ini K. Ini O, ini K. Yang K isinya apa? Ya, berarti yang G. Oke, yang si ibu lebih tua nih usianya. Yang Ki apa? F. Ya, oke. Nah, ini saya terjemahin ya. Walaupun tidak ada di buku, nuance-nya dari fragmen ini adalah ini satu kantor, mereka satu kantor, si mbaknya pulang lebih dahulu. Waktu pulang sudah boleh pulang ya, sudah bel, tapi dia osakini stres mas, aku pulang duluan ya gitu. Aku pamit duluan, aku permisi duluan artinya gitu ya. Osakini duluan. Dijawab sama yang cowok. Si cowok masih kerja sama ibunya. Ochikare sama desta, dia sopan, berarti kemungkinan besar ini lebih tua dari yang laki-laki, ya kemungkinan besar, atau mungkin masih atasannya dia gitu yang ini. Si mbak ini masih atasannya dia. Tadi yang ngomongnya sopan. Kenapa desta? Karena lelahnya sudah dilampaui ya, sudah jam pulang, maka pakai desta. Sedangkan si ibunya kemungkinan besar dari segi umur sudah lebih tua dari mereka semua. Mungkin juga atasan pakainya yang F. Ochikare sama nggak pakai desta. Jadi dia nggak perlu pakai desta. Oke, berikut yang terakhir, nomor 4. 4、じゃあ、また。おやすみ。おやすみなさい。 Yang mana? Yang kaki ku, keko. Ku, keko. Ibunya bilang apa? Ibunya apa? C. Habis itu? B. Yang laki-lakinya, yang cowoknya? C. Mari kita dengarkan lagi ya. Maaf. 4、じゃあ、また。おやすみ。おやすみなさい。 Oke, benar ya. Nah, ini fragmennya gimana, Pak? Ini di malam hari nampak bintang-bintangnya warna kuning dan bulan. Kok bintang warna kuning? Oke, nggak apa-apa ya. Ini di kota, mereka pulang kantor. Biasanya budaya Jepang, pulang kantor itu mereka makan-makan bareng, minum-minum bareng, mabuk bareng ya. Nah,
nggak ada di dunia kita. Nah, ini atasannya sepertinya ya. Tadi ada tunduk. Dia tunduknya sampai ya, hampir 15 derajat ya. Kita cukup paling maksimal 35 derajat ya. 3 atau 5 derajat. 3 derajat aja ya. Kalau kita ya. Oke. Ja, mata, sampai jumpa lagi gitu ya. Ja, sampai jumpanya nggak disebut ya. Nanti lagi gitu, maksudnya besok ketemu lagi di kantor. Ja, mata, oyasumi karena sudah malam. Dia dan oyasumi, selamat beristirahat. Dijawab dengan sopan pakai nasai, oyasumi nasai, karena dia bawahan ya, lebih mudah juga. Oke, seperti itu nuansnya orang Jepang. Mudah nggak? Berikutnya, halaman berikutnya. Ini berikutnya tadi sampai Fahri ya. Sampai Irfan. Berikutnya Raffi. Raffi baca sampai sini. Kasih yang panjang. Raffi semangat. Karena sudah berulang di atas sudah disebut ya. Coba. Raffi Asfa, silakan baca. Hitoto, Ni baca dari angka. oh, ni, hitoto, wakareru, tokini. Yes, coba satu nafas. Hitoto wakareru tokini. Satu nafas. Hitoto, wakareru, tokini. Yes. Nah, berikutnya sebelahnya. Abian. Hai, dozo yonde kudasai. Silakan baca Abian. Aitatsuo, aitatsuo, Ya, Shimasho ya. Lumayan dapat bisikan ya. Bisikan bisikan ansor ya. Ansor gak. Aisatsu Shimasho. Artinya apa, Pak? Artinya adalah dari belakang kita terjemahin ya, dari kata kerja simas. Ini simas artinya melakukan, ayo lakukan salam. Atau artinya kalau di luasnya adalah ayo ucapkan salam. Saat toki, pada saat, ni itu pada, kata partikel, toki itu saat, pada saat wakareru, berpisah dengan to itu dan orang. Tapi terjemahan bahasa Indonesia adalah dengan. Oke? Pada saat berpisah dengan orang. Oke? Maruichi. Siapa? Maruichi. Rafli Ekasang. Hai, yonde kudasai. Yang ini, Maruichi. Hai, dozo yonde kudasai. Maruichi wakareru. Wakareru apa? Belakangnya baca wakareru. Wakareru. Ayo, Wakareru. Aisat. Yes ya, wakareru aisatsu. Ini juga ada bumpo ya. Bumpo ini wakareru tadi saya lupa terjemahinnya. Ini adalah wakareru itu adalah kata kerja dasar ya, akhiran ru. Oke. Ini juga Pak, wakareru boleh di kata kerja boleh bergabung dengan kata benda, aisatsu kata benda boleh. Jadi ini menjadi kata benda yaitu salam perpisahan ya artinya. Oke. Berikutnya siapa? Rangga dan Sandy kolaborasi ya. Rangga dan Sandy berkolaborasi. Kalau Rangga bilang yang ini, Sandy jawab yang ini. Kalau Rangga bilang yang ini, Sandy jawab yang ini. Ayo, ini gampang. Seperti ramen tadi. Hey, Sensei. Hai, dozo. Rangga duluan. Ayo, Rangga. Rangga. Ya, Mata. Ya, ayo lagi Ya, Rangga. Mata. Christmas gitu Rangga. Ya, Mata. Rangga ucap yang ini, nanti Randy yang ini. Hai. Silakan Rangga.
Shitsurai shimasu. Yes, mantap. Berikutnya Tabat Sang. Ini baca Maruni. Maruni. Bisa baca kekecilan kah? Maruni, setelah Maruni itu ini. Huruf C dengan yo kecil, dengan huruf ini, kemudian ini. Ini bacanya apa? Ini bacanya sho. Sho. Ini bacanya Sokeba. ku, bukan ke. Oh, Shoku. Sokuba. Ya. Shokuba. Lanjut. Shokuba. Shokuba. De. Sude. Sokuba. Deno. Yes. Belakangnya Aisatsuno. nggak ada no. Aisatsu berarti di Aisatsu. Ai- Nggak ada no kalau Aisatsu. ditambahin no. Iya, nggak ada no-nya ya. Coba diulangin satu nafas. Maruni. Shokuba de no Aisatsu. Ayo. Maruni. Aini Sokuba. No. Maruni. Maru. Marubi. Yes. Maruba. Sokubi. Maruni. Maruni. Bulat 2. Maruni. Ichi. Maruni. Ya. Maruni. Yes. Shokuba. Deno. Sokuba. Deno. Deno. Shokuba deno. Sokuba Deno Aisatsu. Yes. Artinya adalah salam di tempat kerja. Shokuba itu tempat kerja ya. Shokuba tempat kerja. Oke. Tadi yang fragmen yang nomor 3 ya. Oke. Berikutnya siapa dah? Habis. Berarti balik lagi ke Masa sahabat selesai. Sang. Sahabat Sang baca yang ini. Osakimi. Hai. Sensei, Hai. maaf Dari itu Fadili sudah hadir lagi. siapa? Fadili, Fadili. Kenapa? tadi saat di absen belum ada. Sekarang sudah Mananya? hadir. Yang mana? Sejak kapan Fadili hadir? Baik, Sensei. Di mana? Oh, Fadili. Baru hadir. Iya, Sensei, ini di rumah Zoom-nya. Tapi dari tadi hadir tidak? Saya masuknya setengah jalan, Sensei. Dari jam berapa? Dari jam 5, pas. Oh, dari jam 5. Tadi katanya sakit ya. Iya, lagi nggak enak badan, Sensei. Ini Muhammad Nurul Fadli ya? Baik, Sensei. Oke. Fadli Sang bisa baca? Bisa, Sensei. Ya, Yang mana, Sensei? semua sisanya. Yang ini, semua ini. Hai. Baik, Osakini Shitsurai Shimasu. Oke, berikutnya. Itu penggalan ya, saya garis itu ada penggalan. Otsukare sama Desita. Oke, berikutnya. Marusang. Ini angka 3, Marusang. Bacanya Maru itu Oh. bulat 3. Marusang. Marusang. Mm-mm. Gak kebaca, Sensei. Oh, nggak kebaca. Ini. Yoruno Ya. Aisa yo yo Betul. Yoruno Aisatsu. Ya, artinya salam saat malam hari. Baca lagi ya, yuk. Fahri, semua habisin.
Fahri Fadli. Oh, Oyasumi. Oyasumi nasai. Yes, ya. Oke, artinya selamat beristirahat. Oke, lanjut ke halaman berikutnya ya. Kita ternyata lumayan tak juga ya. 20 orang. Oke. Nah, ini giliran saya aja yang baca ya, biar cepet. Giliran saya aja yang baca. Tolong perhatikan semua karena saya yang baca. Kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama baca. Oke. Dalam kurung 1, bacanya Kakko Ichi ya. Kakko Ichi. Ayo, sama-sama. Kaiwa o kikimashou. Ya, sama seperti tadi ya. Dalam kurung 1, kikimashou, ayo dengarkan percakapan. Nanti kita putar sama-sama ya. Itu Kakko ni. Maaf. Maaf, saya putar dulu ya. Saya putar dulu. Ini pendek kok, jadi nggak apa-apa. じゃあ、また。じゃあ、また。じゃあ、また。失礼します。お先に失礼します。お疲れ様でした。Terakhir. 3、おやすみなさい。おやすみなさい。 Oke ya. Ini semua sudah keluar di latihan tes kemarin yang sudah saya nilai ya. Oke. Yang sudah kalian jawab dan saya nilai. Kemudian Kakko ni. Ayo sama-sama ucapkan. Nah, ini katakana ya. Karena katakana saya pelan-pelan ya. Katakana nanti dihafalin ya, katakana juga ya. Hiragana harus hafal 1 minggu, katakana harus 1 minggu. Jadi 2 minggu hafalin hiragana katakana ya. Ini bacanya sha. Oke, ini bacanya do. Tapi dikasih panjang, 2 harakat. Shadow, ayo. Shadow. Oke. Shadow. Ini I, ini N, ini Gu. Jadi ini bacanya inggu. Ya, jadi ini apa? Idgham ya, inggu. Ayo, inggu. Oke, inggu. Oke ya. Karena ini satu kata, kata benda. Jadi kita ucapin sekaligus ya. Kalau tadi saya potong 2. Oke ya. Cara bacanya seperti ini. Ikutin saya ya. Shadow inggu. Ayo. Oke, berikutnya shimashou. Oke, saya ulangin. Kakko ni shadowing shimashou. Oke. Artinya apa, Pak? Artinya shadowing itu adalah shadowing. Bahasa Inggrisnya shadow, bayangan. Artinya ayo lakukan bayangan. Artinya mengucapkan secara bayangan. Nah, kalau saya itu seperti tadi adalah melakukan dikte. Diktenya saya ucap selesai bicara, kalian ulangi. Nah, tapi kalau shadowing itu saya sebelum selesai bicara, nanti isi soundnya belum selesai bicara, kalian sudah ikutin. Dan ini agak susah, tapi kita coba aja ya. Nanti dia bunyi, kita ikutin. Sebelum selesai, saya contohin seperti ini, kalian ikutin ya nanti berikut-berikut. Oke. Ichi. Ja, mata. Ja, mata. Seperti itu shadowing. Oke, yuk ikutin. Ja, mata. 失礼します。 Nggak ngikutin ya? Oke. Oke, ayo. 2、お先に失礼します。お疲れ様でした。 Susah, Wak. Nggak apa-apa, nanti aja. Susah ya? Nggak apa-apa. 3、おやすみなさい。おやすみなさい。 Seperti itu. Itu tingkat tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalian latih sendiri. Oke, berikutnya Kakko-sang. Oke, ini juga I, huruf katakana, ini ra, ini su, ini to. Jadi gabung jadi ira su to. Oke? Ichi no irasu o. Ichi no irasu to o. Ayo, berepotan deh. Ichi no Ya. Ichi no irasu to mite. Ini mite. Ayo. Ichi no Mite.
Renshu shimashou. Artinya adalah kita tujuan dari belakang. Ayo, renshu itu berlatih. Renshu shimasu berlatih. Berlatihlah ya dengan melihat irasuto itu ilas ya, ilustrasi nomor 1 di atas di halaman sebelumnya. Oke, nanti lah ya. Nah, penting tahu artinya aja renshu shimasu. Oke, kakoyong. Bamengo. Bamengo. Jiuni. Yu-nya panjang ya. Jiuni. Oke, Kangaite. Wakareru aisatsu shimashou. Oke. Oke, artinya apa, Pak? Artinya adalah boleh nerjemahin dari belakang, boleh dari depan. Ini ada 2 kata kerja, kangaite. Kangaite itu kata kerja, kangaite ada kata kerja shimasu ya, aisatsu shimasu. Artinya ayo lakukan ucapan salam perpisahan setelah berpikir secara bebas fragmennya ya, kondisinya sikonnya, oke? Fragmennya. Jadi ini latihan bebas ya, kira-kira itu artinya. Nah, sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada suara saya? Oke. Suara saya kedengaran kah? Kedengaran ya? Kedengaran ya. Oke. Sudah selesai pelajarannya. Nanti saya kasih menu tambahan. Oke. Saya ingin mengajarkan tentang kata kerja. Nanti saya kasih PR ya. Nanti saya kasih PR. Saya kasih PR. Ini contoh ya. Kalau bahasa Indonesia saya makan nasi. Nah, saya itu bahasa Jepangnya adalah Anata. bukan anata kamu. Watashi ya, watashi. Makan apa? Makan Watashi. Taberu. Nasi apa? Gohang. Ya, gohang. Ngomong-ngomong sudah bisa ngetik belum di HP-nya? Ya, wajib ya. Nanti harus ngisi tabel Excel soalnya. Nah, coba susun dalam bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang, predikatnya di belakang. Silakan susun. Ayo, kita susun sama-sama. Subjek, predikat, objek, keterangan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Jepang, subjek, keterangan, objek, predikat. Berarti apa dulu nih? Watashi dulu ya. Watashi. Terus? Watashi. Gohang. Gohang dulu ya. Kan dia objek. Gohang baru kata kerja, taberu. Kata kerjanya taberu atau kata kerja dasar ya. Oke, Pak, watashi gohang taberu kayaknya kok ada yang kurang pas ya, karena belum diisi partikel. Kalau subjek partikelnya adalah biasanya umumnya adalah wa. Oke. Partikelnya wa. Oke. Saya masih bingung nih merubah hurufnya. Merah apa gitu ya. Oh ini. Ganti. Oh, semuanya. Ini jadi merah. Wa. Tuh, jadi merah semua. Maaf ya. Nggak bisa di sini. Oke. Ini wa, partikel. Nah, karena dia ini ada kata kerja, taberu, maka partikelnya adalah o ya. Jadi, gohang itu adalah objek, maka taberu. Seperti itu. Ini adalah taberu kata kerja. Kemudian, berikutnya. Cepat aja ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saya aja ya, gampang ya. Saya belajar bahasa Jepang. Oke. Saya watashi. Watashi. Apa dulu? Bahasa Jepang, Nihongo. Ya. Belajar apa? Benkyo. Benkyo suru. Oke. Saya udah langsung selesai ya. Kalau bahasa
ngikutin struktur bahasa kita, grammar kita, saya watashi benkyou suru nihongo gitu kan, maka tidak begitu. Maka watashi ditambah partikelnya apa seperti di atas? Nihongo. Berikutnya tetap O ya. Ya. Nah, ini adalah tipe kedua. Oke, ini tipe kedua. Nah, sekarang tipe ketiga. Tipe ketiga. Kata kerja tipe ketiga ya. Saya minum air. Apa? Udah langsung watashiwa aja ya. Udah langsung watashiwa, watashi. Oke deh, saya hargain. Saya nggak akan pakai kanji dulu ya. Watashiwa. Air apa air? Air. Partikelnya apa? Ocha, teh hijau ya. Pakai O ya. Minum nomu. Nomu. Oke. Jadi watashi nomu air gitu ya. Tapi tidak begitu. Saya air minum. Jadi watashi mizu nomu. Partikelnya watashi wa mizu nomu. Oke. Yang saya ingin tegaskan adalah ada 3 kata kerja di sini. Yang pertama adalah taberu. Oke, yang di sini adalah benkyou suru. Oke, yang di sini adalah nomu. Oke, bedanya apa Pak? Oke, bedanya ya, perhatikan ya, benar-benar perhatikan benar-benar. Di sini adalah jenis pertama, kata kerja dasar akhiran ru. Oke, saya pisah ya, saya pisah. Ini saya pisah. Lalu, mana dia? Kok nggak mau? Nggak bisa diedit ya. Nah, taberu itu tabe dan ru, akhiran ru. Yang kedua, tipe kata kerja kata benda plus suru. Oke. Atau kuru. Kuru itu datang, suru itu melakukan. Oke. Ini adalah kata kerja tidak beraturan. Yang ketiga adalah nomu. Nomu itu adalah akhiran u. Kalau kita tulis dalam abjad no mu akhiran u. Saya bilang akhiran u. Akhiran u maksudnya adalah seperti saya bilang, kalau akhiran u adalah di kolom a i u e o, itu adalah kolom u. Kalau ma akasa tanaha ma itu berarti kelompok ma, mimu memo berarti akhiran u. Saya disebut dengan akhiran u. Oke? Seperti itu. Saya stop share dulu ya, saya ganti dengan PR yang akan kalian kerjakan. Ini, saya buatkan list yang di PR ya. Nanti kalian isi kata kerja do ini bacanya dosi ichirangyo. Dosi ichirangyo. Udah kelihatan belum? Oh, belum ya? Belum di-share. Belum di-share. Saya share dulu ya. Share dulu. Nah, ada nih. Lupa nge-share. Ini adalah dosi ichirangyo, kumpulan kata kerja. Ini ada kata kerja akhiran ru. Tadi ru form. Tadi akhiran ru. Seperti makan ada. Nanti saya kasih PR, ini saya kasih bahasa Indonesianya. Kalian googling, Google Translate, cari kata kerja dasarnya, terus diubah menjadi huruf kanjinya kalau ada, kemudian bentuk mas dan bentuk lampau atau dan bentuk sedang form. Nah, contoh taberu. Taberu kanjinya ini. Kanjinya ini ya. Taberu kanjinya ini. Bentuk mas formnya, ru-nya hilang ditambahin mas. Bentuk lampaunya yang dari kata kerja dasar ya, ru-nya hilang ditambahin tak. Bentuk sedangnya tabete imas, tabete iru. Kita nggak usah belajar mas karena mas gampang ya. Kita tahu bentuk mas adalah kalau untuk akhiran ru tabe mas. Untuk tabeta tabete, taknya hilang menjadi te, tabete. Iru ada, iru kanjinya tidak ada, menjadi ru-nya hilang jadi imas, lampaunya adalah kita dan sedangnya adalah ite. Contoh ya, miru. Oke. Melihat adalah miru. Kanjinya seperti ini. Dan ini adalah mimas. Ru-nya hilang jadi ganti mas. Jadi
emasnya hilang jadi mita, lampaunya dan menjadi P. Oke, untuk tidur bangun, nomor 4 tidur, nomor 5 bangun, nomor 6 membuka, nomor 7 menutup, nomor 8 mengajar, nomor 9 mengingat, nomor 10 melupakan. Tolong dikerjakan sampai hari Selasa kirim ke saya. Diketik di Excel-nya ya, jangan diketik sendiri-sendiri. Jangan ditulis pakai tangan, capek nanti. Karena saya tulis banyak ya. Saya sudah sediakan banyak. Nanti tiap pertemuan akan kalian isi. Itu contoh basic kelompok 1. Kelompok 2, 3 nanti saya jelaskan ya. Masih banyak, tenang aja ya. Kalau kalian kerjakan ini rekomendasi, tidak wajib. Jadi bagi yang tidak mengerjakan tidak apa-apa, tidak ada penalti, tidak ada pengurangan nilai dan lain-lain. Ini akan menambah semangat kalian belajar dan akan menambah kosakata dan akan memudahkan kalian dalam belajar bahasa Jepang. Nah, kalau kalian aktif kirim ke saya lewat Wapri aja ya. Kalau lewat WA keramaian nanti juga teman-teman nyontek nanti ya. Ya, oke, kelompok 1 dulu akhiran dulu. Nanti saya kirim sampai nomor 10 dulu ya. Oke. Tinggal kalian ikutin seperti ini perubahan. Nanti kalau ini kalian sudah kuasai, saya akan makin mantap dalam belajar bahasa Jepang. Oke, sudah lewat 3 menit. Mohon maaf. Sudah melewati waktunya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA Group, boleh. Atau Wapri juga boleh. Ya. Dengan demikian kita tutup pelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atarai, sampai jumpa pekan depan. Raisu pekan depan. Terima kasih.